Ya, Oke, silakan. oke dok. Jadi sesuai dengan topiknya, kan saat ini ya dok, kayak banyak orang tua yang cemas banget ngeliat kondisi COVID-19 ini. Kayak sebelumnya mungkin dipikir bahwa yang berbahaya, COVID-19 ini berbahaya hanya untuk orang tua atau yang mempunyai faktor resiko. Kendati demikian, kayak anak-anak ini juga banyak yang kena COVID-19. Kira-kira apa sih gejala-gejala yang biasanya dokter temukan di lapangan langsung ketika anak kena COVID-19? Oke, jadi ya memang Ya, betul apa namanya pada COVID-19 ini kan penyakit baru ya. Eh, ya. Praktis hampir semua dokter yang saat ini berpraktek Hmm? itu baru belajar tentang penyakit ini 4-5 bulan belakangan. Jadi Oke. waktu duduk di bangku kuliah kedokteran tuh kita belum belajar ya. Aha, Dan bahkan di level WHO sekalipun ya. itu rekomendasinya kan selalu sifatnya ad interim ya. Artinya apa? Artinya hanya sementara dan itu akan berubah sejalan dengan temuan-temuan terbaru gitu. Oke. Jadi memang kita harus selalu update uh, apa yang kita tahu tentang COVID-19 di awal itu belum tentu sama dengan yang saat ini. Hmm. Awalnya kan kita berpikir ini masalahnya adalah infeksi pernafasan, saluran pernafasan Iya gitu dok. kan. Tapi ternyata semakin kesini kita semakin tahu kalau ini adalah infeksi yang sifatnya multisistem. Iya. Jadi pada anak sendiri di Indonesia itu kita temukan gejala infeksi saluran pernafasan atas, jadi batuk, pilek gitu, Mm-mm. itu hanya pada 37% anak yang terkonfirmasi. Oke. Sebagian gejalanya nggak ada hubungannya sama saluran nafas nih, ada saluran cerna, misalnya muntah-muntah, diare gitu ya. Sebagian Iya. gejalanya itu bisa di sistem yang lain, misalnya Iya. anak datang dengan kondisi seperti shock ya, Mhm. kemudian ada ruam-ruam gitu, demam sekian hari, demam tinggi nggak turun-turun, kemudian ada penanda marker-marker peradangan gitu. Iya. Nah itu yang kita temukan. Jadi memang dibilang ini penyakitnya punya 1.000 wajah gitu. Oke. Hmm. Kalau gejala ini ada nggak sih bedanya dengan orang-orang dewasa yang punya COVID-19 juga gitu? Yang pada anak dan dewasa ada bedanya Betul. nggak? Iya, jadi kalau pada dewasa memang mostly itu awalnya adalah gejala respiratorik ya. Oke. Jadi dia entry-nya kan memang dari saluran nafas nih, terutama ya dari hidung, dari mulut, Benar. kemudian masuk ke reseptornya di paru-paru gitu. Nah, memang sebagian besar orang dewasa yang terkena itu akan muncul gejala respiratory, jadi saluran nafas. Sementara pada anak tadi tidak khas. Oke. Kalau tanda-tanda awalnya ada nggak sih yang harus kita ketahui gitu? Ini COVID-19 atau mungkin alergi atau apapun itu? Oke, jadi pertanyaan bagus ya. Jadi Hmm? memang eh, namanya penyakit infeksi. Jadi salah Ya. satu clue-nya adalah demam, gitu, demam. Hmm. Jadi kalau misalnya ada riwayat demam dalam seminggu terakhir atau makanya sekarang kan di mana-mana tuh orang pakai termogan ya Ya. untuk salah satunya sebenarnya untuk screening walaupun itu tidak ideal karena mungkin pernah dengar istilah orang tanpa gejala dulu kan ya. Kalau sekarang kita bilang asymptomatic confirm case Hmm. ya. Jadi sudah confirm tapi Ya dia nggak dong. ada gejala nih. Hmm. Nah, jadi kalau dia timbul gejala biasanya dimulai dengan demam gitu. Demam ya. Sementara kalau beberapa kasus yang 80% kan dibilang gejalanya ringan atau bahkan hampir tanpa gejala, Hmm. nah itu memang sulit kita untuk bisa tahu ya. Hmm. Biasanya ketahuannya dari swab, misalnya swab massal atau kontak tracing gitu. Oke. Kalau di skala paling kecil nih dok ya, di rumah tangga, kira-kira apa yang bisa dilakukan orang tua untuk melindungi anaknya dari virus ini? Ya. Oke, jadi terus terang saya apresiasi sekali ya pada saat awal di Indonesia ini kan kasus pertama nih Iya. diumumkan, maka pemerintah daerah itu cepat untuk melakukan school from home ya. Jadi pembelajaran jarak jauh hampir di Hmm. seluruh wilayah Indonesia kan, langsung anak-anak dirumahkan. Nah itu anak-anak terlindungi gitu. Tapi ternyata sampai dengan minggu lalu itu kira-kira ada sekitar 8.000 anak yang terkonfirmasi. Oke, Setelah 8.000. ditelusuri, index case-nya, jadi artinya yang menularkan Hmm. itu 90% anak-anak yang tertular tadi itu adalah tertular dari orang dewasa yang Oh, tinggal serumah gitu. oke, oke. Karena anak-anak kan sudah aman nih, tidak terpapar ya, Iya, iya. mereka ada di dalam rumah, tapi orang dewasanya kan tetap mobile nih, tetap pergi entah bekerja atau apa namanya bersosialisasi dan Hmm. sebagainya. Nah, seringkali orang dewasa yang
ternyata dia terpapar virus, kemudian dia pulang ke rumah nggak sadar dia bawa virusnya, menularkan kepada anaknya gitu. Jadi bisa dibilang kayak untuk menguranginya orang dewasa ini harus mengurangi mobilisasinya sebisa mungkin gitu ya dok ya? Jadi pada saat transmisi lokal Mm-mm. itu belum tertangani dengan baik ya, belum terkontain gitu, maka kita memang harus ada kan yang istilahnya three do's, three don'ts gitu ya. Mhm. Jadi do, wear your mask, pakai masker. Ya, Kalau dulu kan hanya yang sakit aja, kalau ya. sekarang semua orang pakai masker gitu. Kemudian hand hygiene gitu, cuci Ya, tangan. Pada saat kita keluar rumah, kita pastikan cuci tangan sesering mungkin. Itu pun dengan 6 langkah WHO. Ya, ya, dan itu mudah kok. Saya coba ngajarin ke anak bungsu saya umurnya 3 tahun, ya. dan dia bisa tuh ngerjain cuci tangan 6 langkah WHO. Hmm. Dan itu dikerjakan memang harus disiplin gitu. Oke, Habis oke. pegang handle pintu, habis pegang saklar lampu, Benar. pegang gagang atau tombol lift gitu. Ya, Itu kita cuci tangan gitu. Jadi awalnya memang mirip-mirip kayak orang OCD nih, obsesif oke. kompulsif. Hmm. Nah, tapi memang kondisi saat ini itu harus dikerjakan ya. Jadi pakai masker, cuci tangan, sama jangan lupa jaga jarak. Safe Oke. distance-nya itu sebenarnya 6 feet atau 1,8 meter gitu. Jadi bukan cuma sekedar 1 meter. Apalagi sekarang kita Oke. tahu kan dia bisa aerosolize ya, bisa lewat udara, bukan cuma droplet aja Ya, gitu. Jadi itu yang orang oke. orang dewasa yang harus kerjakan selama di luar rumah gitu. Oke. Dari udara ya, Kemudian dok? Oke, pada oke. saat kembali, Hmm. ya contohnya kayak saya nih, saya dari awal kan memang harus bekerja ya, kita kan memang nggak boleh cuti nih namanya tenaga kesehatan. Benar. Jadi pada saat saya ke rumah sakit, saya pastikan saya disiplin mengerjakan itu semua. Ya. Kemudian selesai saya terpapar dengan pasien yang memang COVID atau suspek COVID, Ya. saya tuh akan mandi gitu. Hmm. Dan baju yang saya kenakan di luar itu, saya tinggal di rumah sakit. Jadi saya pulang ke rumah dengan baju yang berbeda. Sampai rumah pun, saya akan mandi lagi gitu. Jadi saya Oke. tinggalkan, dan benda-benda yang sering kali kita nggak sadar ya, sering kita pegang dan bisa jadi tempat si virus itu ada gitu. Misalnya handphone atau ballpoint ya. Kemudian misalnya akses card ya kan Iya, ditempel-tempel gitu. benar. Dan sepatu ya, itu sepatu juga terkonsentrasi di situ. Itu saya tinggal di depan rumah dan saya Sepatu masuk ke ya. rumah, mandi dulu, baru akhirnya kita ketemu sama anak gitu misalnya. Jadi mandi lebih efektif daripada cuci tangan gitu nggak sih, dok? Iya, kalau mandi kan memang seluruh Seluruhnya ya. badan ya. Iya. Kadang-kadang yang kita suka lupa kan kepala nih Hmm. gitu. Kalau misalnya nggak pakai tutup kepala, bisa aja kan ada droplet, ada apa, Benar. nempel di sini, makanya kita harus mandi. Oke, Sorry, oke. ada kesalahan Siap-siap. teknis. Gak apa-apa, dok. Nah, dokter ini kan juga sebagai ketua Satgas COVID-19 IDAI kan. Jadi seperti apa sih peran dokter sebagai ketua Satgas COVID-19 IDAI ini, bisa dijelaskan nggak detail deskripsinya tuh gimana, tugasnya apa, berkoordinasi dengan siapa aja, kayak Menkes mungkin atau dokter lainnya gitu, dok? Baik. Jadi ya memang ini amanah yang diamanahkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Iya. Sebenarnya pada saat awal saya ditelepon dihubungi, itu agak berat juga ya, karena hari-hari pun kita bekerja kebetulan saya bekerja di pusat rujukan Ya. dan berhadapan langsung dengan kasus-kasus ini. Itu untuk membagi waktu sulit sekali. Tapi pada saat itu saya berpikir mungkin ada sesuatu yang kita bisa kerjakan gitu. Iya. Jadi intinya sebagai Satgas COVID IDAI itu fokus kita cuma 2. Jadi kita berusaha untuk mengatur apa yang memang menjadi passion dan amanah kita. Pertama adalah kita berusaha agar jangan sampai anak-anak Indonesia ini semakin banyak yang terpapar gitu ya. Jadi sebagai informasi, angka di dunia itu kan rata-rata anak yang konfirmasi itu hanya sekitar kurang dari 5% dari total jumlah kasus konfirmasi gitu. Indonesia sendiri kalau kita lihat di gugus tugas ya kan itu mereka selalu update tuh, itu angkanya sudah sekitar 8,3% ya. Jadi proporsinya kok cukup tinggi nih. Padahal dengan kondisi anak masih terlindungi paparannya. Jadi mereka belum banyak keluar rumah. Sementara di Amerika angka itu sudah bergeser ya. Minggu lalu angka anak yang terkonfirmasi positif di Amerika itu sudah 10% gitu. Jadi ini bisa semakin proporsinya bisa semakin bergeser seandainya anak-anak makin terpapar. Makanya salah satu yang kita advokasi adalah
sebaiknya langkah PJJ ini dilanjutkan dulu sampai transmisi lokalnya sudah terkendali gitu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah mengenai tenaga kesehatan sendiri. Fokus kita adalah ke dokter anak gitu. Jadi memang kita tahu nih secara proporsi anak yang sakit berat itu kecil sekali dibandingkan orang dewasa ya. Jadi memang WHO kan menyampaikan nih case fatality rate anak di Indonesia itu tertinggi se-Asia Pasifik loh. Ya. Tapi sebenarnya itu sekitar 1,7 sampai 2% dari total yang meninggal gitu. Di negara lain berapa? Kurang dari 1% gitu. Ya. Nah, sementara pada dewasa, kalau dia usianya sudah di atas, kita lihat aja di gugus tugas itu di atas 45 ke atas, maka itu case fatality rate-nya itu udah cukup tinggi ya. Dari 100 yang kena, mungkin 5 atau 6 orang meninggal gitu. Jadi artinya si dokter anak sendiri itu harus paham tentang resiko yang akan dia hadapi dan resiko yang dia miliki gitu. Kalau saya obesitas, kalau saya merokok, kalau saya punya masalah dengan sindrom metabolik ya, saya punya hipertensi, saya punya kencing manis dan sebagainya, maka pada saat saya terpapar terinfeksi, saya berisiko untuk menjadi berat bahkan sampai meninggal. Nah, itu yang kita harus encourage ya. Encourage mereka untuk aware, dan dengan dia tahu resiko dia, maka dia akan lebih sadar berusaha untuk misalnya mengurangi paparan, kalau punya faktor resiko, kalaupun dia harus terjun langsung, maka dia harus menggunakan APD yang sesuai, level yang sesuai. Oke, Dok. Kalau menurut dokter sendiri, apakah APD yang dipersiapkan tuh udah mencukupi gitu, Dok? Di rumah sakit rujukan dan non-rujukan? Iya, terus terang di awal itu bukan cuma di Indonesia ya, itu di seluruh dunia. Semua orang mengalami gagap ya. Jadi kayak gagap gitu ya. Tiba-tiba ada pandemi, bahkan negara-negara dengan level kesiapan layanan kesehatan ya yang jauh lebih baik dibandingkan kita. Ya contohnya sekarang aja yang masih berlangsung Amerika gitu, itu juga mengalami kekurangan dari APD gitu. Jadi di awal itu banyak sekali teman-teman kita yang berusaha untuk membeli sendiri. Nah, tapi entah bagaimana justru segala sesuatu yang berhubungan dengan COVID nih, misalnya masker dibilang N95, tahu-tahu harganya naik 5 kali lipat gitu. Kemudian belakangan kan mulai ada penggalangan donasi dan sebagainya. Nah, tapi memang donasi ini kan namanya donasi ya. Sampai sekarang pun kami masih mengandalkan donasi. Kita nggak bisa milih nih mau APD-nya standar yang seperti apa gitu. Kadang-kadang memang kita dapatnya adalah APD misalnya level yang kita pikir level 3, tapi ternyata setelah dicek bahannya tidak tahan air misalnya, jadi bisa tembus dan sebagainya. Oke, terpaksa kita tetap gunakan tapi dengan modifikasi gitu. Misalnya ditambahkan apron plastik di depannya dan sebagainya. Teman-teman yang menggunakan jas hujan juga ada, yang pakai sauna sup juga ada. Itu terjadi gitu. Jadi kita nggak boleh menutup mata ya. Jadi sampai sekarang salah satu kenapa tenaga medis Indonesia ini kan termasuk yang banyak terpapar dan banyak meninggal ya. Minggu lalu dari IDI dirilis tuh angkanya 73 orang kalau nggak salah, dan itu terus bertambah ya. Ya salah satunya adalah keterbatasan APD tadi gitu. Iya, Dok. Berbicara tentang banyak yang meninggal tenaga kesehatan, kalau dokter sendiri tanggapannya itu gimana tuh tentang itu? Apa yang harus diubah atau apa yang harus ditingkatkan mungkin untuk kejadian tersebut? Oke, jadi begini, kita lihat ya, kalau kami kebetulan di IDAI itu kami setiap minggu melakukan rapat koordinasi ya dengan cabang IDAI di seluruh Indonesia, itu hampir di semua provinsi. Kemudian kita update kan pertambahan jumlah kasus pada anak, berapa anggota kita yang kena, berapa yang akhirnya terpaksa dirawat dan sebagainya. Memang di daerah-daerah dengan transmisi lokal yang tidak terkendali ya, jadi ada beberapa daerah yang bukan cuma merah itu, mungkin dalam tanda kutip hitam ya, merah banget gitu. Nah itu paparan tenaga medisnya itu pasti akan lebih tinggi. Makin dia terpapar, walaupun dia menggunakan APD level yang sesuai, tetap resikonya tetap 3 kali lipat dibandingkan populasi normal. Jadi memang utamanya adalah bagaimana, jadi ini semua terjadi, itu sebenarnya satu, karena kita gagal mengendalikan transmisi virus ini gitu. Jadi
paparannya jadi berlebihan, akhirnya banyak yang kena, belum lagi akses ke ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Yeah. Jadi memang fokus kita harusnya satu, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk sama-sama yuk kita berusaha untuk mengendalikan transmisi dari virus ini gitu. Jadi ini sebenarnya bukan tentang, jadi sebenarnya kita saat ini tuh penting banget ya untuk mengajarkan ke anak-anak kita gitu, gimana mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih tidak egois, karena kita bisa kasih tahu, nah kalau kamu kena, probably you'll be fine gitu. 80% itu baik-baik saja. 20% anak itu ada gejala, kurang dari 2% butuh ICU gitu ya. Walaupun sebagai dokter kita tuh nggak mau cuma ngomong statistik doang, karena si 2% tadi kalau itu ternyata anak kita, ponakan kita nggak akan ngomong. Bener. Cuma sekedar persentase kan. Ya, satu anak aja berharga sekali gitu. Nah, tapi kita kasih tahu, kalau kamu abai nih, kamu keluar, kamu merasa sehat-sehat aja, tetap nongkrong sama teman-teman, nggak pakai masker sebagainya, kamu pulang ke rumah, ketemu dengan papa mama, ketemu sama grandma grandpa misalnya, maka kamu akan beresiko memaparkan, dan mereka punya daya tahan tubuh yang berbeda dengan kamu gitu. Jadi ajarkan mereka untuk tidak egois gitu. Nah, kemudian tetap kasih tahu gitu, masalah sebenarnya itu apa. Jadi kita nggak nutup-nutupin lah. Oke. Saran dokter apa nih kalau misalkan ada orang tua yang anaknya sakit? Kayak apakah harus dibawa ke rumah sakit langsung, tapi satu sisi juga kayak resikonya besar karena mungkin ada COVID-19 yang lainnya, atau kayak dijaga di rumah aja gitu, dirawat di rumah? Oke, jadi memang penting sekali ya untuk orang tua itu paham dan belajar tentang tanda-tanda kegawat daruratan. Itu satu ya. Karena terus terang, Indonesia ini masalahnya bukan cuma COVID-19 aja gitu. Bahkan sebelum pandemi ini, itu angka stunting kita ya, anak-anak dengan gangguan gizi yang sudah lama gitu ya, menyebabkan mereka perawakannya pendek, itu 30% anak balita kita yang stunting. Akibatnya apa? Daya tahan tubuhnya kurang. Kemudian kita bicara cakupan imunisasi. Sebelum pandemi, cakupan imunisasi kita udah kurang, sekitar 60-70% dari targetnya, mungkin sampai 90% gitu ya. Bayangkan pada saat pandemi, semua orang takut, nggak dibawa nih ke rumah sakit, nggak divaksin, posyandu tutup. Akibatnya apa? Yang kita khawatirkan nanti begitu pandemi ini selesai, penyakit-penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dicegah ya, difteri, tetanus, pertusis, polio, hepatitis, itu nanti bisa timbul wabah-wabah baru. Saya mungkin 3 minggu belakangan ini aja udah ketemu 3 kasus difteri, yang zaman saya dulu sekolah, 1 aja itu udah KLB gitu. Ya, jadi kita jangan sampai ini jadi collateral damage ya, untuk karena kita ketakutan gitu. Jadi yang penting kita tahu, oke, anak saya mau divaksinasi nih. Oke, saya cari layanan rumah sakit kah, posyandu kah, puskesmas yang memisahkan anak sehat sama anak sakit. Lebih bagus lagi memisahkan anak sama dewasa gitu. Kemudian gimana biar paparan saya nggak lama-lama nih, karena kan ada 3C yang kita hindari nih. Pertama, close atau contain environment gitu. Karena kita bisa lewat udara, artinya kita hindari yang ruangannya tertutup, yang AC-nya AC sentral, yang dia tidak ada ventilasi alamiah. Itu kita coba hindari. Kemudian kita hindari crowded place. Jadi kalau misalnya Sabtu itu rumah sakit kayak pasar, jangan dibawa vaksin hari Sabtu dong gitu misalnya, cari hari-hari lain ya. Kemudian kita hindari close conversation. Jadi kurang dari 1 meter, lebih dari 15 menit. Artinya datang ke dokter itu sudah tahu mau vaksin apa, suntik, setelah itu mungkin segera keluar. Kalau perlu konsultasi lebih lanjut, WhatsApp aja atau telekonsultasi kayak gitu. Jadi dan biasanya misalnya kalau mau vaksin itu bawa adiknya, kakaknya, suami istri, kadang ada om tantenya ikut. Ini jangan. 1 anak cukup didampingi 1 orang tua gitu. Jadi tetap vaksin tetap dikerjakan. Kemudian tadi kita punya banyak penyakit lain ya, ada DBD, ada typhoid, ada macam-macam. Itu jangan sampai jadi collateral damage gitu. Gara-gara kita ketakutan, nggak bawa, akhirnya DBD yang harusnya kita bisa tangani dengan baik, ternyata datangnya sudah dengan kondisi shock misalnya. Jadi jangan seperti itu. Proporsional aja, nggak usah terlalu ketakutan. Tapi dok, sejauh mana kita tahu ini nih emang penting dibawa ke rumah sakit, atau ya udah dicoba di rumah dulu gitu kalau ada penyakit gitu dok? Oke, jadi patokannya terutama adalah dari penampilan si anak tadi ya. Penampilan. Jadi misalnya kalau anaknya demam, tapi kalau penampilannya udah beda dari biasanya nih, kan ada anak demam tapi masih aktif-aktif aja nih gitu ya.
itu kita mungkin masih bisa pantau. Tapi kalau dia cenderung tiduran aja, ya, kemudian kurang aktif, nggak mau main gitu, itu kita harus hati-hati, there must be something wrong gitu ya. Kemudian kalau usia-usia ekstrim ya, bayi gitu, bayi kita bilang di bawah 3 bulan tuh patokannya. Kalau dia usia ekstrim tadi, daya tahan tubuhnya kan sangat rentan nih. Jadi misalnya dia demam tinggi, kita harus lebih hati-hati ya. Kita harus tahu perkembangan anak-anak sesuai dengan usianya gitu. Yeah. Ya, jadi dibandingkan nih, kalau penampilannya udah kelihatan toksik ya, jadi Toxic. kurang aktif, kalau dia menatap ke kita tuh kayak kosong pandangannya gitu ya, kemudian diajak ngobrol juga nggak nyambung, nah itu harus segera dibawa tuh. Kalau nafasnya cepet, cuping hidungnya kembang kempis gitu ya, atau pada saat nafas kelihatan nih narik di sini, itu sesak harus segera dibawa gitu ya. Atau kelihatan tangannya pucat, bandingan aja sama tangan kita gitu ya, kok pucat gitu, mungkin ada sesuatu harus segera dibawa. Kalau dia ada muntah, ada diare, pantau dehidrasi atau enggak, lihat dari pipisnya. Kalau pipisnya sedikit, kemudian warnanya pekat ya, itu artinya dehidrasi, segera dibawa seperti itu. Oke, Dok. Tadi kan sempat bicara tentang imunisasi juga. Kalau ada yang menunda nih, mungkin ada, maksudnya imunisasi jenis apa yang wajib banget untuk ke rumah sakit gitu, Dok? Beberapa. Bisa dijelaskan? Oke. Jadi imunisasi dasar itu sebaiknya dilengkapi ya. Yang di bawah 1 tahun itu sebaiknya dilengkapi. Kemudian imunisasi ulangan, waktu awal kan kita sempat bilang boleh ditunda mungkin sekitar 2 minggu, 4 minggu. Tapi kalau untuk saat ini sebaiknya, kan kita nggak tahu nih mau berapa lama pandemi ini, kita nggak tahu. Kalau lihat dari Spanish flu tahun 1918 ya, itu selesai mungkin sekitar 2 tahunan. Tapi walau alam, betul-betul kita nggak tahu ya. Jadi artinya kekebalan terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah tadi tetap harus dijaga gitu. Oke. Kalau misalkan ada yang tetap kekeh nggak mau ke rumah sakit karena terlalu paranoia gitu, dampak terburuknya apa, Dok? Tadi jangan sampai menjadi collateral damage ya. Jadi memang selama anak-anak ada di rumah, zat gizinya terpenuhi, kebutuhan asa-asi asuhnya juga dapat gitu, mudah-mudahan sih mereka fine gitu ya. Tapi ingat, pada satu titik pasti ada waktunya yang kita harus memaparkan anak ini keluar ya. Mudah-mudahan setelah pandeminya teratasi. Jadi ya kita harus mempersiapkan mereka gitu ya. Perilakunya diajarkan, karena mengubah habit itu kan butuh waktu lama ya. Ada yang bilang butuh minimal 3 bulan nih. Tiap hari berturut-turut kita ajarkan gitu gimana kalau mau keluar rumah, apa yang harus dikerjakan. Kemudian vaksinasi tadi gitu, jangan sampai nanti mereka tidak punya kekebalan terhadap penyakit itu, pada saat dia terpapar dia bisa berat gitu. Dok, untuk di Indonesia berapa tingkat kematian anak karena COVID-19? Apa yang memperparah dan jadi faktor risikonya? Gitu pertanyaannya. Oke, jadi data dari gugus tugas itu kan sekitar 1,7-1,8% ya. Minggu lalu saya lihat update dari Kemenkes itu bahkan di kelompok usia tertentu ya, jadi 0-4 tahun itu sampai 5%. Jadi tapi kita tidak boleh membandingkannya dengan orang dewasa gitu misalnya ya. Jadi karena nggak apple to apple gitu. Jadi kalau mau membandingkan di kelompok usia yang sama dengan negara-negara lain ya, yang mungkin yang punya kapasitas yang kurang lebih sama dengan kita, dan ternyata kita masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Filipina dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Faktornya tadi karena kita punya double, bahkan ada yang bilang triple burden. Sebelum pandemi kita sudah punya masalah dengan gizi, dengan imunisasi. 5 besar pembunuh pada anak balita di Indonesia. Nomor 1 aja lah pneumonia. Nomor 3-nya diare. Padahal betul ya. Padahal kedua itu kan bisa jadi gejala dari si COVID tadi gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi rancu seperti itu. Dok, untuk meningkatkan sistem imun anak sebaiknya dilakukan apa saja ya? Apakah berjemur dan gizi seimbang sudah cukup? Ya. Jadi untuk secara umum memang kebutuhan kalorinya itu harus dipenuhi ya. Ada kan istilahnya makronutrien tuh, karbohidrat, protein, lemak, itu penting tuh buat anak gitu ya. Lemak bahkan juga sangat dibutuhkan gitu. Jadi diet-diet yang kan macam-macam nih, diet keto segala macam nih, itu jangan dikerjakan pada anak ya. Nah, kemudian ada namanya
Nah, ada namanya mikronutrien ya, mikronutrien ya. Yeah. Itu juga bisa didapat misalnya dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Vitamin D penting ya. Jadi ada yang menghubungkan kadar vitamin D dengan level keparahan pada saat terkena COVID-19. Yeah. Itu yang mungkin salah satu yang menyebabkan kenapa di negara-negara Eropa itu sempat kan tingkat kematiannya tinggi sekali ya. Itali kan kita tahu sendiri seperti apa. Karena mungkin paparan terhadap sinar mataharinya kurang. Kalau Indonesia gimana? Apa perlu suplemen vitamin D? Yeah. Saya rasa nggak perlu ya. Cukup anaknya disuruh main aja di luar, terpapar sinar matahari dalam sehari 10-15 menit gitu, itu cukup ya untuk dia bisa mendapatkan kadar vitamin D yang cukup. Oke, Dok. Izin bertanya, Dok, apabila tempat sekolah anak, khususnya TK, sudah diwajibkan untuk masuk karena zona hijau dan PSBB sudah dihentikan, bagaimana sih cara nyikapinnya gitu? Baik, kebetulan kami rapat dengan Kementerian Kemdikbud ya, itu dari awal pandemi, bahkan sampai terakhir minggu lalu, dan saya sampaikan dengan tegas ya, pada saat itu, tolong jangan gagal fokus gitu ya dari kementerian, karena desakan, karena bilangnya ini desakan dari orang tua gitu, orang tuanya udah sebagian sudah harus bekerja. Saya juga sempat berbincang sama Prof. Arif Rahman ya. Prof. Arif Rahman itu beliau kan pakar pendidikan dan punya sekolah-sekolah yang memang berkualitas di Jakarta ya. Beliau cerita gitu, Dok, yang minta untuk dibuka itu justru sebagian besar yang anak-anaknya TK, SD gitu ya. Karena mereka tuh kesulitan untuk bisa mendampingi. Anak-anak ini kan tetap harus didampingi kan kalau school from home. Kalau SMP, SMA rata-rata udah bisa cukup mandiri gitu. Tapi saya udah tegaskan ke para ibu-ibu tadi, kalau ini sekarang masalahnya adalah fokus masalah kesehatan gitu. Jadi tolong hak anak yang utama, hak mereka untuk sehat dan untuk hidup itu yang diutamakan gitu ya. Hak pendidikan boleh, tapi ada waktunya gitu ya. Jadi memang salah satu yang kita push pada Kementerian Pendidikan adalah pertama, pastikan memang transmisi lokalnya itu sudah terkendali gitu. Iya, Dok. Jadi saya juga bilang waktu itu, zonasi yang sekarang dikerjakan ya, zona hijau, zona kuning, zona merah, itu sebenarnya bisa misleading loh. Kenapa? Karena untuk bisa bikin satu daerah zona hijau, itu gampang aja, nggak usah diperiksa, nggak ada hasil yang positif, bisa bilang zona hijau. Bahkan sekarang ada yang bilang zona hijau berdasarkan kasus yang sembuh. Nah, itu kan sebenarnya misinterpretasi. Jadi tolong para pakar yang memang paham itu tetap bersuara lah untuk menyampaikan. Memang keputusan saat ini di kepala daerah masing-masing ya. Dok. Jadi mau kementerian ngomong apa, kepala daerah tetap punya hak untuk memutuskan sendiri. Nah, untuk kepala daerahnya yang mendengarkan para pakar bagus, tapi kalau yang hajar bleh gitu ya, bahkan orang KPI itu bilangnya lebih ini lagi. Keputusan membuka sekolah di zona kuning, zona merah dan sebagainya itu menandakan keputusasaan dari pemerintah daerah. Karena mereka tidak sanggup mengendalikan transmisi. Akhirnya udah silakan aja, nanti tinggal survival of the fittest aja. Yang survive, yang sehat itu dia nggak apa-apa, cuma yang kelompok yang rentan itu maka beresiko sakit berat sampai meninggal. Padahal kan tidak begitu. Harusnya pemerintah justru yang dipikirkan bagaimana melindungi kelompok dengan resiko-resiko kelompok yang paling rentan tadi. Iya, benar, Dok. Bila seorang anak terkonfirmasi COVID dan gejalanya ringan, bagaimana cara melakukan isolasi mandiri di rumah dengan aman dan efektif? Gitu, Dok. Baik. Jadi memang isolasi mandiri ini sebenarnya yang dimaksud dengan isolasi mandiri adalah bagaimana agar orang yang tadi ya, jadi kan dia confirm tapi tanpa gejala gitu ya. Iya, Dok. Itu jangan sampai dia menularkan ke orang lain. Jadi memang sebaiknya dia kamarnya terpisah gitu. Kemudian kalau belajar di rumah sakit, konsentrasi virus tuh salah satu yang tinggi itu di kamar mandi. Kenapa? Ternyata karena virus juga bisa diekspresikan selain dari sputum ya, dari dahak, itu bisa juga lewat feses. Jadi jangan salah. Dari BAB, dari pup itu bisa disekresikan. Bahkan ada studi dari Jerman, itu dia bandingkan fecal shedding ya. Jadi pelepasan virus melalui feses pada anak itu bisa prolong lebih dari 4 minggu. Ya masih ada tuh virusnya gitu. Kemudian beberapa dari urin juga ada. Bahkan ada penelitian terbaru itu dia lakukan ocular swab. Jadi yang ada gejala konjungtivitis ya, mata merah dan sebagainya, bukan cuma di swab dari hidung dengan mulut, tapi dia swab dari
mata ternyata ada 11% yang positif gitu. Oh. Jadi ya memang sebaiknya toiletnya juga terpisah, jangan digabung dengan orang lain. Kamarnya bagaimana? Karena Iya. kita tahu ventilasi alamiah itu penting, minimal sehari 3 kali jendela harus dibuka. Ya, Oke. jendela dibuka biar terjadi pertukaran udara, tapi pada saat dibuka upayakan jangan ada orang di luar situ gitu ya. Oh, Ntar biar orang tidak tertular lewat-lewat, ya. Ya. betul gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalau ada yang bilang anak itu resiko untuk menularkannya rendah. Sekali lagi kita tidak tahu. Jadi jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat ya. Yeah. Karena saat ini memang anak sebagian besar menjadi korban penularan. Tadi yang saya bilang 90% tertular dari orang dewasa. Yeah. Karena merekanya stay at home, merekanya terlindungi gitu. Yeah. Tapi ada 2 penelitian terbaru nih yang saya juga baru baca. Pertama dari Chicago Study ya di Amerika. Yeah. Jadi dia bandingkan jadi ada namanya city value. Mungkin kalau kita konversikan itu namanya konsentrasi virus lah gitu ya bahasa awamnya. Konsentrasi virus pada anak itu ternyata sama dengan dewasa ya di saluran nafasnya. Dan yang mengejutkan anak di bawah 5 tahun konsentrasi virusnya ternyata lebih tinggi. Bisa 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Ini yang kena nih, yang confirm ya. Iya, Dok. Walaupun anak ini bisa tanpa gejala gitu, gejalanya cuma ringan, cuma sedang. Artinya apa? Anak bisa menjadi media transmisi ya, yang mentransmisikan virus dengan secara efektif karena tadi dia viral load-nya ternyata cukup tinggi. Yeah. Di Italia ya, di Trenton ya, itu juga mereka lakukan penelitian. Mereka berusaha untuk mencari level transmission rate namanya. Ternyata pada anak-anak 14 tahun ke bawah itu transmission rate-nya 22%, jadi 2 kali lipat dibandingkan orang dewasa gitu. Jadi selain tadi anak bisa beresiko tertular, dan memang so far sejauh ini yang tertular itu yang sampai harus dirawat di ICU memang kecil ya. Tapi sekali lagi kita nggak boleh bicara tentang persentase gitu ya. Iya, Dok. Tapi yang kedua yang kita juga justru khawatir adalah kalau sampai mereka tertular tanpa gejala, mereka bisa menularkan ke orang-orang lain gitu. Yeah. Jadi resikonya pada saat pembukaan sekolah dan ternyata terjadi penularan di situ, kita udah belajar kan ya, ada klaster-klaster baru ya di beberapa sekolah boarding di Jawa Timur, itu kita tahu ada klaster baru. Kemudian ada sekolah orang dewasa nih, sekolah calon perwira di Bandung ya, di Jawa Barat ya, itu juga dari 2 kasus sampai ratusan sampai sekian 1.200 ya kalau nggak salah angkanya. Ada yang berargumen, tapi kan mereka baik-baik aja, mereka masih bisa push up, masih bisa lari 10 km, seperti itu. Kalau menurut saya justru ini yang orang nggak paham ya. Masalah terbesar dari COVID-19 adalah orang tanpa gejala. Ya. Kenapa? Coba ingat tahun 2000 berapa itu? 2008 ya, 2009. Ada flu burung waktu itu ya. Iya, flu burung itu case fatality rate-nya jauh lebih besar dibandingkan si COVID-19 ya. Kalau sekarang mungkin 5-6%, flu burung itu 70%. 10 orang kena atau 100 orang kena, 70 meninggal gitu. Artinya apa? Karena orang yang kena dia sakit berat, dia dirawat, virusnya terkontain, nggak sempat nyebar kemana-mana. Ada SARS, ada MERS-CoV, itu case fatality rate-nya juga tinggi sekali. Jadi kalau orang kena pasti ada gejala, dia akan mencari pertolongan ke rumah sakit. Artinya virusnya ngumpul di rumah sakit, nggak sempat menyebar di komunitas. Sementara kalau COVID ini, kalau dia daya tahan tubuhnya baik ya, kemudian orangnya nggak ada masalah komorbid, walaupun sekarang 30% tanpa komorbid juga bisa berat ya, itu dia bisa tanpa gejala, dia beraktivitas ke sana kemari ya, dan beresiko menularkan gitu. Itu yang menyebabkan 1 orang nularin ke 3 orang, kemudian masing-masing ke 3 orang berikutnya, jadi dalam waktu singkat sekian banyak kena gitu. Jadi justru kita penting untuk tahu status kita seperti apa kalau kita beresiko. Saya sendiri segitu tidak nyamannya ya dilakukan swab, itu baru tadi siang saya ulang lagi, itu swab saya yang ke-5 mungkin. Karena saya terpapar terus setiap hari. Benar. Jadi upaya untuk memastikan kalau saya itu sebenarnya tanpa gejala atau enggak ya di swab rutin seperti itu. Swab rutin ya, oke Dok. Untuk orang-orang beresiko ya, bukan berarti semua orang harus di swab rutin kan enggak. Oke. Kalau yang di rumah aja nggak usah ya Dok ya. Ada nggak lagi. Nggak enak banget itu. Terkait adanya pergeseran proporsi kasus kepada anak, bagaimana pendapat dokter terkait rencana pembukaan sekolah? Apa saran dokter untuk terus meminimalisir paparan ke anak? Makasih.
Oke, baik. Jadi pertama, memang rekomendasi dari IDAI adalah salah satunya poinnya Ya. melihat ya peningkatan jumlah kasus yang masih terus terjadi secara nasional, walaupun secara maupun di masing-masing daerah, itu sebaiknya kita menunda pembelajaran secara luring atau secara tatap muka, ya, Iya. sampai kasus di daerah lokal tersebut itu sudah terkendali, gitu. Iya. Jadi itu satu. Salah satu timeline-nya kita bilang evaluasilah nanti bulan Desember, itu pun Iya. dengan syarat-syarat tadi, gitu. Nah, kemudian tidak cukup untuk melihat berapa kasus yang kan sekarang kan kita disampaikan sekian penambahan kasus dan sebagainya. Oke, saya bilang kebetulan saya tinggal di DKI Jakarta dan saya bersyukur ya DKI Jakarta selalu masuk ke 3 besar nih yang paling Hmm. banyak positifnya. Karena saya melihatnya satu, ada transparansi data ya. Kemudian yang kedua, eh, ada peningkatan kapasitas tes gitu. Iya. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah mengumumkan sekian sekian sekian, kita jangan parno duluan gitu, Benar, jangan benar. melihat itu sebagai jadi oke, berarti mereka bener deh, mereka serius nih gitu, serius dia ngerjain nih Iya, Dok. untuk mencari active case finding dan sebagainya. Maka salah satu yang kita harus lihat adalah positivity rate ya. Dari 100 yang dia periksa hari itu, berapa banyak yang positif? Kalau dari 100 yang dia periksa, yang positif itu kurang dari 5, maka artinya transmisi lokalnya sudah mulai terkendali. Syaratnya itu terjadi 2 minggu berturut-turut gitu. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya dia periksa 100, yang positif 10, yang positif 15, artinya ini nggak benar nih. Ini transmisi lokalnya masih sangat hebat Iya, gitu. Ya, benar. jadi beresiko sekali. Jadi bukan cuma sekedar penambahan jumlah, tapi tadi positivity rate-nya. Oke, Dok. Ini Jadi kalau saran dari kami seperti itu tadi, hmm, PJJ dulu deh, fokus sekarang mungkin bikin kurikulum emergensi, biar orang tua nggak stres, anak nggak stres gitu ya, benar. dengan harus apa ada target yang harus dikejar dan sebagainya. Iya. Udahlah gitu. Mm-mm. Dulu tahun 65 juga sempat ditunda sekolah selama 6 bulan ya. Kalau sekarang dengan resiko seperti ini, eh, anak belajar life skill gitu. Kemudian ada kan namanya screen time ya. Iya. Bukan berarti di depan layar seperti ini adalah sesuatu yang bagus ya. Ada penelitiannya kalau anak-anak usia sekolah, kemudian mereka di depan layar lebih dari 2 jam sehari, maka resiko obesitas itu meningkat pesat gitu. Iya, Saya Dok, sendiri benar. juga punya masalah nih, anak saya yang biasanya di pesantren kebetulan ya anak pertama, selama PJJ ini naik berat badannya udah 8 kilo nih gitu. Cepat juga Kalau ya. nggak hati-hati bisa obes habis ini. Iya, iya. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi ke fitrahnya mereka, ajari mereka life skill tadi, belajar apa namanya, eh, bantu-bantu di rumah itu Mm-mm. juga kan sesuatu yang penting ya, dan mereka tetap harus ada aktivitas gitu, aktivitas fisik dan sebagainya. Eh, dan dibatasi screen time-nya. Jadi memang pada saat PJJ oke, tapi setelah itu jangan jangan apa terus-terusan pegang gadget juga gitu. Dok, izin tanya, apa saja efek negatif belajar secara daring lewat online, terutama pada perkembangan anak balita? Oke, balita balita itu kan sebenarnya nature-nya mereka adalah bermain ya. Ya, Jadi untuk dia disuruh nongkrong di depan layar seperti ini, ya. itu attention span-nya itu singkat banget gitu. Hmm, Paling juga 5 menit juga belum tentu dia bisa duduk dan mendengarkan. ya. Jadi memang dia yang penting ajak bermain. Jadi Ajak main ya. untuk orang tua yang punya punya saat ini punya apa ya semacam privilege untuk tetap work from home, Iya. ya tetap luangkan waktu lah untuk bermain gitu sama anak-anak ya, terutama anak-anak balita tadi. Dan ingat balita itu ya mereka peniru ulung gitu. Mungkin mereka nggak dengerin ya kita ngomong apa, dia nggak dengerin, tapi Ya. kita melakukan apa itu dia kerjakan gitu. Ah, Jadi anak saya yang kecil tadi dulunya kalau saya pulang dia langsung lari loncat minta digendong gitu. hmm. Kalau sekarang 3 tahun ya dia. Hmm. Sekarang pada saat saya datang yang dia kerjakan dia ngambil baju rumah ya, kaos sama celana pendek, kemudian dia kasih ke papa. Papa mandi Hmm. gitu. Karena dia ngelihat setiap kali saya pulang saya selalu mandi dulu. Dia nggak pegang saya. Dia cuma naruh kasih papa mandi kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa 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 latihkan gitu. Dan upayakan kalau untuk anak-anak kecil tadi jangan kita tunjukkan perilaku yang berlebihan gitu di depan mereka gitu ya. Kita Hmm. kelihatan paranoid dan Iya. sebagainya. Atau kita kelihatan abai juga jangan. Karena mereka niru ya. Jadi saya kemarin sempat ngobrol sama Bu Ferry Farhati ya. Saya terkesan sekali. Jadi beliau kan pendidik ya dan belajar tentang
pedagogi ya. Jadi dia cerita, ingat nggak dok film La Vita Bella, Life is Beautiful ya, Iya. tentang keluarga yang harus tinggal di kamp konsentrasi Nazi. Bayangkan kan betapa menyeramkannya ya. Mungkin kita kondisi saat ini nggak ada seperberapanya. Tapi Iya. si bapak tadi dengan apa ya, playful manner, dengan berusaha tetap membuat anaknya merasa aman di Iya. situ gitu. Nah mungkin itulah yang kita bisa tiru ya, gimana biar si anak yang balita tadi tetap merasa aman dengan kondisi saat ini gitu. Dok, izin bertanya, apakah anak perlu diberikan multivitamin atau suplemen untuk menunjang imun tubuh mereka? Berapa kali seminggu sih yang disarankan gitu? Baik, jadi untuk multivitamin terus terang itu nggak ada panduannya ya, selama anaknya makannya oke gitu, Yeah. gizinya baik ya, itu Yeah. tidak bukan sesuatu yang wajib gitu ya untuk diberikan ya. Jadi cukup dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Kalau anaknya doyan makan buah, makan sayur, nah itu nggak perlu ada tambahan multivitamin ya. Paling ada satu zat besi ya, itu anak Indonesia kan 50% kekurangan zat besi nih, karena mungkin asupan hari-hari kita yang kurang ya. Mungkin itu bisa diberikan sebagai suplementasi ya. Dok, anak saya yang pertama asma, kedua bronkiolitis. Minta saran dong dok, hal apa yang harus saya lakukan dan hindari agar mereka tidak jatuh sakit COVID-19 kali Baik, maksudnya. jadi ya, jadi asma itu kan memang bukan penyakit yang bisa disembuhkan ya. Tapi asma adalah penyakit yang bisa dikontrol. Ya, saya pun dulu waktu kecil asma berat ya. Jadi ingat itu sesuatu yang bisa dikontrol, dan mau dikasih obat apapun ya, kan ada macam-macam tuh obatnya ya, ada yang diminum, ada yang diinhalasi dan sebagainya. Itu selama kita tidak menghindari faktor pencetus, maka akan timbul gejala gitu. Jadi memang pengobatan pertama avoidance, yang kedua avoidance, yang ketiga avoidance gitu. Sama aja. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita tahu yang harus di-avoid itu apa, itu yang penting ya. Apa sih saran dokter untuk warga yang nggak patuh dengan peraturan COVID-19 ini, yang nggak suka pakai masker, main-main nggak penting gitu dok? Baik, jadi pertama, menurut saya yang penting pertama adalah adanya keteladanan gitu ya. Kemarin ada survei dari satu NGO gitu ya, ternyata yang didengarkan oleh warga kita pertama itu informasi dari media sosial. Sosmed, itu satu. Terus yang kedua, ternyata Pak RT, Pak RW ini masih didengerin ya. Oh iya. Untuk beberapa orang. Jadi saya pikir di semua level, mulai dari pucuk tertinggi ya, sampai yang tadi level Pak RT, Pak RW, itu tolong tunjukkan konsistensi. Jangan bikin orang bingung gitu. Kampanye tadi kan, pakai 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi terus dia foto-foto buka masker gitu ya. Kepentingannya apa gitu ya. Kemudian pakai masker juga nggak sekedar pakai masker dengan cara yang benar, tutup hidung dan mulut gitu kan. Jadi jangan cuma sekedar ditaruh aja atau bahkan di sini gitu, waduh jangan. Kemudian cara melepasnya, masker itu bagian sisi depannya, outer layernya yang terpapar dengan semua virus, kuman dan sebagainya itu nggak boleh kita sentuh gitu. Karena kalau kita sentuh, maka akan pindah ke tangan kita, gitu kan? Jadi cara melepasnya, menghandle-nya itu harus diajarkan juga, gitu. Kemudian, jadi pertama keteladanan itu penting sekali, ya. Kemudian yang kedua harus ada mungkin reward and punishment ya, pada satu titik kalau memang abai sekali, atau beberapa ada yang malah kesannya jadi anarkis ya. Saya mendapat laporan dari beberapa teman-teman ya di lapangan betapa susahnya untuk menyampaikan breaking the bad news pada keluarga kalau misalnya keluarganya itu suspek COVID atau meninggal harus dengan protokol COVID ya. Kita harus tahu kalau itu semua dikerjakan demi melindungi semua orang gitu. Jadi stigma-stigma ini yang harus terus diedukasi ke masyarakat. Nggak perlu ada stigma ya. Pejabat tinggi negara pun kena gitu kan. Di luar negeri, keluarga kerajaan pun kena gitu. Nah, penyakit infeksi siapapun bisa kena. Yang penting, kalau tadi ya, kita berusaha jangan sampai kita nularin orang lain gitu. Jadi, it's not about you, it's not about me, it's about all of us gitu kan. Jadi, kita nggak boleh egois gitu. Itu ya. Jadi, pada satu titik saya rasa harus ditetapkan hukum yang tegas gitu ya. Untuk orang-orang yang mencelakakan orang lain tadi dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke.
Untuk pertanyaan terakhir, Dok, ada nggak pesan dokter untuk orang tua dan anak-anak agar bisa bertahan tetap sehat di tengah pandemi ini? Iya, jadi memang kita berikhtiar bareng-bareng gitu Hmm. ya. Eh, ada istilahnya three do's and three don'ts tadi ya. Yang three Ya. do-nya kan wear mask and hygiene ya, Hmm. wash hand, kemudian safe distance ya. Kemudian three don'ts-nya pertama don't go outside when you feel unwell gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu lagi demam, lagi batuk, lagi pilek, sepenting apapun pekerjaan kamu di luar, kamu harus minta sick leave ya, daripada ternyata kita confirm dan menularkan gitu. Ya. Kemudian kita tadi don't go to 3C tadi, Ya. close environment ya, crowded places sama close conversation tadi ya. Kemudian apa namanya? Jadi ada don't touch tadi ya, don't touch. Jadi jangan lupa pintu masuk virus ini selain dari saluran nafas itu juga dari mata ya. Ya. Jadi sebaiknya, dan ini susah sekali kalau udah kebiasaan ya, jangan menyentuh-nyentuh wajah, muncul-muncul mata gitu. Iya. Karena ternyata itu bisa jadi entry point si virus tadi. Jadi port di Oke. entry, tempat dia virusnya masuk tuh bisa dari mata, bisa dari hidung, bisa dari mulut gitu. Bisa Oke. dari saluran cerna. Oke, Dok. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Semuanya sudah pasti tercerahkan dengan topik yang sangat menarik hari ini dan dituntas semua. Mudah-mudahan. Ya. Iya. Oke. Mungkin saya highlight tentang ini ya. Oh, Ini kan boleh. kebetulan lagi Minggu ASI ya. Oh Jadi iya, tadi Minggu AC. betul. Jadi memang sebenarnya walaupun si ibunya itu suspek atau bahkan confirm COVID, Ya. sejauh ini belum ada penelitian yang menyebutkan kalau si virus itu ada di air susu ibu gitu. Hah. Jadi walaupun dia suspek maupun confirm, dia tetap boleh menyusui. Siap. Nah, tapi kalau ada kekhawatiran nih, misalnya ibunya batuk-batuknya hebat banget, jadi Iya, kalau Dok. nyusuin langsung takutnya kan droplet aerosolize, kemudian terhirup ke bayinya dan positif ya. Iya. Karena bayi pun bisa positif dan saya juga merawat beberapa bayi yang positif gitu dari orang tuanya. Maka salah satu tekniknya adalah bisa dengan ASI perah gitu. Jadi cuci tangan, pakai masker, perah ASI, Hmm. kemudian nanti diberikan ke bayinya seperti itu. Jadi ASI tetap diberikan walaupun si ibu tadi suspek bahkan confirm gitu. Oke, siap, Dok. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya, Ya. tetap semangat, semoga kita semua selalu sehat. Ya. Sip. Sip, Dok. Ya.